Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17I Manajemen Keuangan yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Nurul Mareta Firiski. Saya Widya Trimana. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Zainiyah. Akan membahas bab 7 tentang pasar modal. Yang pertama ada pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, rai, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Pasar modal di sini terdiri dari 2 jenis pasar. Yang pertama pasar sekunder, yaitu pasar yang terjadi jual beli sekuritas yang ada. Selanjutnya ada juga pasar primer, yaitu surat berharga yang baru diterbitkan. Dananya berasal dari arus penjualan sekuritas baru dari pembeli sekuritas kepada perusahaan yang menerbitkannya. Untuk selanjutnya ada dasar-dasar hukum dan struktur pasar modal. Dasar hukum pasar modal di sini terdiri dari yang pertama ada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua ada Undang-Undang RI Nomor 40 pada tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara yang sebelumnya perubahan dari Perpu Nomor 5 pada tahun 1995. Yang keempat ada peraturan Bapepam dan LK. Yang selanjutnya ada peraturan Bursa Efek Indonesia. Yang keenam ada peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau disingkat KSEI. Yang ketujuh ada peraturan Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 mengenai struktur pasar modal Indonesia, itu yang terdiri dari yang pertama ada, bisa dilihat di gambar deh ya. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai jenis dan fungsi pasar modal. Yang pertama tadi kan ada pasar perdana atau primer market, itu merupakan pasar di mana penawaran sahamnya pertama kali dari emiten. Jadi kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan maksudnya oleh pihak penerbit atau disebut issuer. Sebelumnya saham itu belum diperdagangkan di pasar sekunder. Kalau mengenai pasar sekunder, ini tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Jadi dalam waktu selambat-lambatnya itu 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatat di bursa. Kalau di pasar sekunder itu ada 2 tempat. Jadi tempat bursa reguler sama bursa paralel. Jadi bursa reguler di sini itu bursa efek resmi di Jakarta, di Jogja juga ada, di Surabaya. Yang kedua ada bursa paralel. Kalau yang ini itu suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi dengan bentuk pasarnya pasar sekunder yang diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek atau disingkat PPUE yang diawasi dan dibina oleh Bapepam. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal di sini mempunyai 2 fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan ya. Di dalam ekonomi, fungsinya pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower gitu maksudnya, dengan menginvestasikan dananya lender mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Kalau sedangkan dengan borrower itu adanya dana dari luar yang digunakan usaha untuk pengembangan usahanya tanpa menunggu dana
dari hasil operasi perusahaannya. Jadi di dalam keuangan ini dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower dan para lender tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, karakteristik industri pasar modal. Yang pertama, cermin aktivitas ekonomi modern dan menjadi salah satu tolak ukur kinerja ekonomi. Yang kedua, dinamis dan terus membutuhkan inovasi dan adaptasi. Yang ketiga, keterbukaan investasi menjadi basis pengambilan keputusan investasi. Yang keempat, pergerakan modal tidak lagi ditentukan oleh batas wilayah geografis. Yang kelima, pada teknologi informasi, keunggulan daya saing ditopang kemajuan teknologi informasi. Yang keenam, highly regulated. Otoritas pasar modal adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Tugas Bapepam dan LK yaitu melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 3. Tujuan Bapepam LK yaitu mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Wewenang Bapepam LK. Yang pertama, memberikan izin usaha kepada bursa efek, lembaga clearing dan peminjaman, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, penasehat investasi, dan biro administrasi efek. Yang kedua, memberikan izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara perdagangan efek, wakil manajer investasi, dan wakil agen penjual reksadana. Yang ketiga, memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Yang keempat, mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, dan akuntan publik. Yang kelima, menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Yang keenam, melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Manfaat pasar modal bagi emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun dalam jumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Pasar modal bagi investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengembang bagi pemenang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Jenis-jenis produk dalam pasar modal. Yang pertama saham, yang kedua saham bakalan, yang ketiga obligasi, yang keempat opsi, yang kelima right, yang keenam reksadana, yang ketujuh waran. Pelaku-pelaku di pasar modal. Yang pertama emiten dan perusahaan publik, yang kedua pemodal di pasar modal, yang ketiga perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perantara perdagangan efek, yang kedua, penjamin emisi efek, yang ketiga, manajer investasi, yang keempat, penasehat investasi. Lembaga penunjang, profesi penunjang, dan asosiasi pasar modal. Yang pertama, lembaga penunjang pasar modal itu ada Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Pemeringkat Efek. Profesi penunjang pasar modal yaitu akuntan, konsultan hukum, penilaian notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.